Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak untuk membahas materi TWK, khususnya submateri integritas yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja untuk membahas bagaimana contoh soal integritas yang bertipe penalaran. Di mana digambarkan di soal nomor 21 ini bahwa integritas nasional idealnya dimulai dari pejabat negara yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi warga negaranya. Namun, salah satu perilaku pejabat negara yang bertentangan dengan prinsip integritas ini adalah maraknya praktek korupsi, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berperan sebagai lembaga negara dengan kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi dan menangkap pelakunya. Meski demikian, kasus korupsi masih terus terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, di sini sudah masuk bagaimana menjadi inti pertanyaannya, upaya yang dapat dilakukan oleh, di sini ya, oleh siapa? Oleh masyarakat. Nah, untuk menghentikan praktek kejahatan ini adalah, jadi kita harus fokus apakah itu peran dari pemerintah, apa peran dari masyarakat. Dalam soal ini digambarkan bagaimana peran dari masyarakat untuk menghentikan praktek kejahatan korupsi ini. Apakah opsi yang A, menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi sebagai upaya menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Ini bukan dilakukan oleh masyarakat, namun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Sehingga opsi yang A ini bukan. Kalau yang B, melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan nampaknya ini juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau yang C, mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai lingkungan terkecil. Nah, ini merupakan yang paling tepat diupayakan oleh masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan korupsi. Jadi opsi C yang paling tepat. Namun coba kita lihat kembali opsi yang D, membuat peraturan perundang-undangan dan memberitahukan berkembangnya praktik korupsi. Ini juga membuat peraturan perundang-undangan peran dari pemerintah. Kalau yang E, membentuk badan khusus pemberantasan korupsi, ya dalam hal ini membentuk KPK itu merupakan peran dari pemerintah. Sekali lagi, upaya yang paling tepat dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan korupsi inilah opsi yang C, mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai lingkungan terkecil. Kita lanjutkan opsi berikutnya. Di soal nomor 22, dinyatakan bahwa integritas sangat erat kaitannya dengan kejujuran, karena jujur adalah kesamaan antara pikiran, kemudian hati, ucapan, dan perbuatan. Begitu juga dengan pengertian integritas. Kesamaan definisi tersebut, orang yang jujur bisa juga kita sebut sebagai orang yang berintegritas. Yang ditanyakan di sini, berikut tindakan yang mencerminkan perilaku yang berintegritas adalah sesuai dengan konsep yang dinyatakan bahwa integritas merupakan suatu kesamaan antara pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan. Kalau opsi yang A, membuang sampah pada tempatnya walaupun hanya sampah kecil seperti permen. Kalau opsi yang B, menepati janji. Kalau yang C, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Atau opsi yang D, menyapu halaman ketika pagi hari untuk membantu meringankan pekerjaan rumah dari dikerjakan oleh ibu itu sendiri. Kalau yang E, menepati jadwal piket. Jadi sekali lagi, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana tindakan yang mencerminkan perilaku yang berintegritas. Sesuai dengan konsep integritas itu sendiri, opsi yang tepat adalah opsi yang B, menepati janji. Bagaimana kesamaan antara pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan. Itu merupakan perilaku orang yang berintegritas. Dengan kata lain, integritas adalah kejujuran. Jadi menepati janji termasuk contoh perilaku yang menunjukkan sikap integritas. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Di contoh soal nomor 23, masih seringkali kita mendengar berita tentang adanya tindak
pidana korupsi di beberapa wilayah di negara Indonesia. Dan bahkan KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan terhadap pejabat publik yang dirasa menyalahgunakan kekuasaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga marwah bangsa. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan soal ini bahwa nilai integritas yang dijunjung oleh KPK adalah apakah opsi yang A, setia terhadap negara dan bangsa dan tidak pernah mengkhianatinya, atau opsi yang B, loyal terhadap bangsa dan negara dan tunduk terhadap apa yang sudah dipindahkan oleh negara, atau opsi yang C, peduli terhadap apa yang dirasakan negara, salah satunya adalah kekurangan asupan uang. Adakah opsi yang D, kedisiplinan karena merupakan wujud dari bentuk integritas KPK? Ataukah nilai integritas yang dijunjung oleh KPK adalah kejujuran karena merupakan nilai inti dalam diri KPK, yakni berani jujur itu hebat. Jadi nilai integritas yang dijunjung oleh KPK itu sendiri adalah opsi yang paling tepat, A, B, C, D, ataukah yang E? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Jadi nilai integritas yang dijunjung oleh KPK adalah kejujuran karena merupakan inti dalam diri KPK, yakni berani jujur itu hebat. Itu bahkan dijadikan slogan oleh KPK itu sendiri. Berani jujur itu hebat. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 24, di mana digambarkan bahwa Raden Mahasuwardi Suryadiningrat atau sering dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Meski demikian, ia dikenal hingga saat ini karena jasanya mendirikan taman siswa sebagai cikal bakal pendidikan di Indonesia. Nilai integritas Ki Hajar Dewantara dalam upaya pendirian taman siswa adalah, jadi apa yang menjadi nilai integritas Ki Hajar Dewantara dalam pendirian taman siswa. Di sini fokusnya taman siswa. Apakah opsi yang A, berani mengambil keputusan membangun pendidikan bagi pribumi meski di bawah tekanan pemerintah Belanda, ataukah yang B, memiliki rasa tanggung jawab terhadap pendidikan di tanah air bagi masyarakat pribumi, ataukah yang C, memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat pribumi, ataukah yang D, menunjukkan kerja keras dalam upaya pembangunan pendidikan bagi masyarakat pribumi, ataukah memiliki jiwa kemandirian dalam membangun pendidikan bagi masyarakat pribumi. Fokusnya di sini, apakah berani, ataukah tanggung jawab, ataukah peduli, ataukah kerja keras, ataukah kemandirian. Jadi nilai integritas yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara dalam upaya pendirian taman siswa ini adalah bentuk kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat pribumi. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, soal nomor 25. Digambarkan bahwa di lingkungan Anda sedang terjadi perbincangan hangat mengenai seorang tetangga yang diduga suka meneror orang lain sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah terkait korupsi dana bansos COVID-19. Sikap Anda menanggapi hal tersebut yaitu apakah diam saja karena tetangga saya tidak meminta bantuan saya, ataukah yang B, saya langsung membenarkan berita itu karena banyak tetangga yang mengatakan hal yang sama, ataukah yang C, tidak langsung percaya karena berita tersebut belum terbukti kebenarannya, ataukah yang D, tidak peduli karena itu bukan urusan saya, ataukah yang B, biasa saja karena belum terbukti kebenarannya. Jadi ketika kita mendengar terkait dengan situasi yang terjadi, wajib yang kita lakukan itu adalah opsi yang C. Tidak langsung percaya karena berita tersebut belum terbukti kebenarannya. Jadi kita harus mengecek dan menyesuaikan apakah memang benar sesuai dengan fakta atau tidak. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita bohong. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 26 digambarkan bahwa rumah mewah atau setidaknya salah satu yang terbagus di lingkungannya. Begitulah bayangan awan ketika memperkirakan kediaman seorang pesohor, apalagi pejabat negara yang berpengaruh. Tapi membayangkan rumah Haji Agus Salim seperti itulah kekeliruan besar. Walaupun sempat menduduki jabatan menteri dalam beberapa kabinet pemerintahan di negeri ini, Agus Salim tidak sempat tak memberi atau tidak memiliki rumah
kediaman tetap. Semasa tinggal di Jakarta, ia berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Agus Salim sempat tinggal di Gang Tanah Tinggi, lalu ke Gang Tai Pekong, kemudian ke Jatinegara, dan beberapa tempat lain. Kemudian yang ditanyakan di soal ini adalah nilai integritas apa yang bisa kita teladani dari cerita di atas. Apakah sederhana, apakah kerja keras, apakah tanggung jawab, apakah adil, apakah disiplin. Jadi opsi yang paling tepat digambarkan dari narasi soal nomor 26 ini adalah bagaimana sikap integritas dari Haji Agus Salim itu adalah sikap yang sederhana. Opsi yang A. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 27. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang pegawai ASN harus selalu berbasis pada nilai dasar dan berperilaku sesuai dengan kode etik berikut, kecuali apakah sederhana, apakah bekerja keras, apakah bertanggung jawab, apakah adil, ataukah disiplin. Nah, jadi yang wajib dimiliki bagi seorang ASN harus selalu berbasis pada nilai dasar dalam berperilaku sesuai dengan kode etik berikut, kecuali jadi yang bukan dari nilai-nilai integritas atau kode etiknya itu adalah opsi yang E, disiplin. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 28. Pak Nadi adalah RT di suatu perumahan. Ia selalu menyuruh warganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun pada suatu hari, Heri melihat Pak Nadi membuang sampah ke sungai, lalu Heri pun menegurnya. Perbuatan Pak Nadi tidak berintegritas karena jadi Pak Nadi awalnya menyuruh warganya untuk membuang sampah ke tempatnya, namun suatu hari bahkan dilihat oleh warganya Pak Nadi sendiri yang membuang sampah ke sungai. Perbuatan Pak Nadi tidak berintegritas karena apakah yang A, perkataan Pak Nadi tidak selaras dengan perbuatannya, ataukah yang B, karena Pak Nadi melakukan suatu perbuatan yang tidak terhormat, ataukah yang C, karena Pak Nadi membuang sampah sembarangan dan itu melanggar aturan, ataukah yang D, karena Pak Nadi harus lakukan dapat berdampak banjir, ataukah yang E, karena Pak Nadi adalah RT di tempat itu, jadi dia harus bisa menjadi contoh bagi warganya. Kita fokus ke integritas. Bagaimana perbuatan, perkataan, dan tindakan itu merupakan jadi satu kesatuan, sehingga opsi yang paling tepat yang menyebabkan Pak Adi tidak berintegritas karena opsi yang A. Jadi apa yang disampaikan tidak selaras dengan perbuatannya. Soal berikutnya, integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai, metode-metode, ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Kemudian yang ditanyakan di sini, berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan integritas adalah apakah opsi yang A, mengakui kesalahan yang diperbuat oleh rekan kerjanya, ataukah yang B, memberikan kemudahan kepada teman sejawat, ataukah yang C, menagih balas jasa atau sebuah pelayanan yang diberikan, ataukah yang D, menyalahkan rekan jika terjadi kegagalan dalam menjalankan tugasnya, ataukah yang E, bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas dengan sebaik-baiknya. Opsi yang paling tepat itu adalah yang merupakan contoh perilaku yang berintegritas adalah opsi yang E, bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas dengan sebaik-baiknya. Soal terakhir untuk kesempatan video kali ini digambarkan bahwa masalah korupsi tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama media massa lokal dan nasional. Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya. Dengan adanya kasus tersebut, jadi bagaimana sikap kita sebagai warga negara sebaiknya? Apakah yang A, memaklumi keadaan tersebut, ataukah yang B, melakukan aksi demonstrasi, ataukah yang C, menanggapi berbagai permasalahan bangsa sebagai wacana politik, ataukah yang D, mengawasi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan, ataukah yang E, mendukung tindakan korupsi tersebut demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Opsi yang paling tepat di sini untuk peran warga negara sebaiknya adalah opsi yang D, mengawasi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, bukan malah mendukung tindakan korupsi tersebut.
Jadi itu tadi pembahasan soal terkait dengan materi integritas. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jadi jika ada hal yang ingin ditanyakan, ada materi yang belum dipahami, boleh dicantumkan pada kolom komentar. Tetap semangat mempersiapkan diri untuk persiapan seleksi SKD CPNS tahun 2023. Tetap semangat, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.